Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat keistiqomahan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Nurul Jadid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokah. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya kepada para generasi terbaik yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Kata Rasulullah, generasi terbaik itu pada masaku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga terlimpah curahkan atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, sebagaimana yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa haqqa tuqatih itu atau sebenar-benarnya takwa itu adalah senantiasa mengingat Allah, kemudian senantiasa taat tunduk patuh hanya kepada Allah, dan juga senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim, ya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau dia nggak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dia kufur, ya, atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, inna adzabi lasyadid, maka sungguh siksa atau azab Allah itu sangatlah pedih. Kalau mau bersyukur ditambah, tapi kalau tidak mau bersyukur diazab. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pengen nikmat kita senantiasa ditambah dan ditambah. Kita juga pengen bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat yang Allah limpahi barokah. Maka jadilah kita pandai, jadilah kita orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat bukan hanya alhamdulillah, itu baru sekedar bersyukur dengan lisan. Kalau hanya sekedar alhamdulillah itu bersyukur dengan lisan, ya. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bukan hanya sekedar alhamdulillah, bukan hanya sekedar meyakini bahwa nikmat yang kita terima itu faminallah, asalnya dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cukup atau tidak cukup sampai di situ.
Tetapi cara bersyukur yang berat itu adalah memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk apa? Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maksimal dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah panjenengan meluangkan waktu, ya, menomorduakan aktivitas-aktivitas lainnya untuk apa? Untuk bermajelis ilmu. Dari majelis ilmu datang ke majelis ilmu. Dari Masjid Baitur Rahman datang ke Masjid Nurul Jadid. Di sana sudah ngaji, kemudian ke sini ngaji lagi. Ya. Ini diantara bentuk memaksimalkan ibadah atau amal soleh dalam rangka tadi bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti inilah memang semestinya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan dalam sabdanya, khairun nas man tala umuruhu wa ahsuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah yang Allah beri dia umur yang panjang. Alhamdulillah, kalau panjenengan sampai detik ini masih hidup, bisa bangun tidur. Ada orang-orang di luar sana yang tidur nggak bisa bangun-bangun, ya. Akhirnya bablas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi di masa pandemi atau Covid saat ini, sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang meninggal, rakyat biasa, kemudian para dokter sekalipun, ya, para dokter, kemudian para ulama, para ustadz, para dai, para mubaligh, masya Allah. Bahkan ya ustadz besar yang kita tahu sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit, ya, A'agim, kemudian Syekh Ali Jabir, ya, kemudian ada Ustadz Syafi'i Antonio, ada Ustadz Salim Afillah, masya Allah. Semua positif Covid yang dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Kita doakan beliau-beliau semoga lekas diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bermohon kepada Allah supaya kita ini diberi kesehatan gitu. Maka tingkatkan iman, tingkatkan imun. Tingkatkan iman berarti senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zikir pagi sorenya. Tadi sudah zikir pagi atau belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah, sesiapa yang setiap paginya membaca 3 kali saja Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pendek kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu enggak usah dihafal, dibaca aja di buku zikir pagi. 3 kali pada subuh, 3 kali pada asar. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari bala, dari mara bahaya, dari musibah. Termasuk diantaranya ya corona ini. Kemudian zikirnya diseringin. Berzikir apa? Berzikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sehari ya 100 kali. Dikit loh itu 100 kali. Kan gak panjang juga. Masa satu hari gak dapat 100 kali. Ya, paginya ya syukur-syukur pagi bisa 100 kali, ya sore bisa 100 kali. Maka kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga dari mara bahaya yang nampak, dan Allah pun juga akan jaga kita dari mara bahaya yang enggak nampak. Apa enggak nampak? Ini dari syaitan. Jadi Allah akan jaga kita dari syaitan. Ketika kita tadi merutinkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah ada kisah salah seorang syekh, salah seorang ulama meruqyah orang kesurupan. Ya.
kemudian diajak komunikasi atau diajak dialog lah jin yang masuk ke badan si fulan ini. Kemudian jinnya mengatakan, syekhnya meminta untuk yuk kamu jin keluar dari badan si fulan ini. Kemudian kata jin yang ada di dalam badan si fulan mengatakan, aku mau keluar, syaratnya satu. Apa syaratnya? Tanya syekh tadi. Syaratnya aku masuk ke badan kamu. Oh, minta ijolan. Saya tak keluar dari badan fulan ini, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah aku masuk ke badanmu, syekh. Kata syekh, silahkan kamu masuk ke badan saya. Ternyata apa? Jinnya nangis. Tuh, kenapa jinnya nangis? Jinnya nggak bisa masuk ke badannya syekh. Ketika jinnya nangis, kamu kenapa kok nangis? Silahkan masuk ke badan saya terbuka ini. Kata jinnya, saya nggak bisa masuk ke badan panjenengan, syekh. Lah kenapa? Karena panjenengan sudah membaca zikir pagi tadi. Nah ini. Jadi pagernya kaum muslimin, pagernya orang-orang beriman itu zikir pagi dan zikir sore tadi. Itu pagernya itu. Bukan pasang jimat di depan rumah, bukan. Ya. Bukan nyantel ke jimat itu, bukan. Bukan tulisan kaligrafi ayat kursi dipajang besar, itu bukan. Ayat kursinya baik, dan baiknya ayat kursi itu kalau dibaca, bukan dipajang. Ya. Dibaca. Itu nanti yang akan jadi pager itu. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup, Allah kasih kesempatan kita untuk masih bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Dan mumpung kita masih hidup, Allah kasih kesempatan, ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal kembali ke kampung akhirat. Karena kata Rasulullah, kita itu di dunia seperti musafir. Ya. Kampung asal kita itu bukan dunia, Pak. Kampung asal kita itu surga. Kampung asal kita itu surga. Karena Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di mana? Di surga. Tempat tinggal asalnya di surga. Tapi kemudian mendapatkan amanah dari Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tetapi nanti muka bumi ini kan hanya sebagai perjalanan saja untuk nanti kembali lagi ke surga. Dan itu Nabi Adam seperti itu. Nah, kalau panjenengan keturunan Nabi Adam kan ya? Manusia keturunan Nabi Adam. Jadi awalnya di surga, diminta jadi pemimpin di muka bumi, terus nanti meninggal 60-70 tahun, terus nanti kembali lagi ke surga. Nah artinya kita itu di bumi itu ya hanya sekedar musafir saja, melakukan perjalanan untuk nyari bekal kemana? Bekal ke surga. Jadi kayak orang mudik gitu ya. Kerja di Jakarta misalkan, ya kan, nabung lama, persiapannya lama untuk apa? Mudik kemana? Mudik ke Solo. Ya. Tempat tinggal aslinya itu ya di Solo itu, ya di Jakarta hanya kerja saja, musafir dia di sana kerja untuk nyiapin bekal mudik. Sama, kampung asal kita itu surga, maka di dunia itu ya hanya sekedar musafir, ya, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dia ngumpulin bekal untuk kembali ke kampung asal, yaitu surga. Ampun keliru loh ya, kampung asal kita itu surga, bukan neraka. Soalnya nanti ketika di akhirat ada surga, ada neraka. Jenengan ampun keblaso. Ya. Kampung asal kita itu di surga, bukan di neraka. Neraka itu tempatnya iblis. Ya. Jangan ijol-ijolan. Gak bisa. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun baru ini, sekarang tahun berapa nih? Masehinya 2021, nambah 1 tahun. Jenengan nggih nambah 1 tahun toh? Nggih. Oh, berkurang ya, Masya Allah. Jenengan kalau tahun baru susah apa seneng? Ayo. Tahun baru kemarin susah apa seneng? Menikmati. Masya Allah.
Berarti kan kalau tahunnya bertambah, usianya jenengan berkurang. Nah, usianya berkurang itu jenengan seneng apa susah? Apa sedih? Ada yang merayakan tahun baru, makan-makan, ya Allah. Ada yang petasan dan sebagainya, ya Allah. Usianya berkurang kok seneng ya? Harusnya ya sedih, karena makin mendekat kepada kematian, makin mendekat kepada ajal. Ya, harusnya sedih, ya kan, merenung, bermuhasabah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Ini perintah Allah untuk apa? Supaya kita bermuhasabah keburukan apa yang kemarin sudah kita lakukan, amal soleh apa yang juga sudah kita lakukan, itu dievaluasi, introspeksi diri. Kemudian yang buruk-buruk kemarin sekarang ditutup, berubah menjadi lebih baik. Yang sudah baik ditingkatkan. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu terus menerus, ajak, continue, dan meningkat. Itu istiqomah. Jadi kalau ajak terus gitu-gitu terus, namanya nggak istiqomah. Tahun kemarin bacanya 1 juz Quran, tahun ini juga 1 juz, itu namanya nggak istiqomah. Karena istiqomah itu kalau kemarin 1 juz, sekarang harusnya naik paling enggak ya 1 juz setengah. Itu namanya istiqomah. Nah, kalau dari dulu ajak 1 juz, namanya nggak istiqomah. Harus ada peningkatan lebih baik. Karena kata para ulama, sesiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka tingkatkan kuantitas dan tingkatkan kualitas amal soleh kita. Jumlahnya nambah, kualitasnya nambah. Maksudnya kualitasnya nambah bagaimana? 1, ikhlas. 2, ittiba'us sunnah. Itu kualitas tuh. Amal yang berkualitas itu amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah ahsanu amalan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalan. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditingkatkan terus amal solehnya. Nah, baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi baru pembukaan. Selanjutnya adalah melanjutkan pembahasan hak sesama muslim. Melanjutkan pembahasan hak sesama muslim. Saya akan bacakan kembali hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Alhamdulillah, ini yang saya harapkan. Masya Allah. Saya cuman batin, ya Allah, Allah kabulkan. Bismillah. Sudah punya istri belum? Belum. Masya Allah.
Ini calon suami yang peka. Ya, saya doakan semoga istrinya sholihah ya, cepat ketemu jodoh istri yang sholihah, yang hafal Quran, yang kaya raya, yang cantik jelita, masya Allah, ahli surga, masya Allah. Dan 4 Ustaz. Baik. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu dengannya, ucapkan salam untuknya. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Datang ya. Terutama yang wajib adalah undangan walimatul urf, resepsi pernikahan, asalkan catatannya adalah yang perlu digarisbawahi, walimahnya tidak ada campur saru. Walimahnya tidak ada acara kemaksiatan. Kalau walimahannya ada acara kemaksiatan, salah satunya adalah biduan-biduan wanita tadi, ya, campur sarung, maka itu nggak wajib dihadiri. Kan lucu, ada pengajiannya, ada dangdutannya, kan lucu ini. Nggak bisa, air dicampur sama minyak itu nggak bisa. Kebaikan dicampur dengan keburukan nggak bisa. Ustadznya ngajak takwa, dangdutannya ngajak maksiat, coba bagaimana? Mau dilihat dosa, nggak dilihat eman-eman, kan jadi susah ini. Ini nggak dilihat kok ya barang mahal ya, barang bagus ini. Dilihat kok ya dosa ya. Are merem melek ini. Jadi walimah yang wajib dihadiri adalah walimah yang nggak ada kemaksiatannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah hak yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Wa idza atasa wa hamidallaha fasammithu. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka bacakan untuknya, doakan untuknya yarhamukallah. Laki-laki, untuk perempuan yarhamukillah. Kemudian wa idza marida fa'uduhu, kalau dia sakit jenguk dia. Ini yang kelima. Yang terakhir, wa idza mata fatsbahhu, dan bila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Baik, kita sampai kepada hak yang keempat, ya. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia, kita bacakan untuknya yarhamukallah atau yarhamukillah. Itu yang akan kita bahas, ya. Mendoakan bersinnya jika dia bertahmid. Tata caranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul hamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Ini prakteknya. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena bersin itu jangan diempet, Bu. Kalau mau bersin ya bersin aja, jangan diempet. Nanti kalau keluar dari tempat lain kan malah membahayakan, ya. Bersin aja, bersin, kemudian setelah bersin alhamdulillah. Karena bersin itu kalau menurut medis juga bagus. Karena dia mengeluarkan uap-uap atau mengeluarkan sesuatu yang ada di otak kita nih.
keluar itu, dan itu menyehatkan. Ya. Tapi ada juga ya orang bersin karena alergi, mungkin alergi debu, ya, yang sehingga bersin. Alergi wewangian, bau wangi malah bersin, baunya nggak wangi malah nggak bersin. Ini kan repot nih ya. Ini hidung-hidung bermasalah ya. Ya. Kemudian sedang orang yang mendengarkan hendaknya mendoakannya dengan berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin setelah mendengarkan ucapan ini hendaknya membalas dengan doa. Dibalas doanya dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Menurut An-Nawawi rahimahullah, sunnahnya yang disepakati memang dengan tata cara yang seperti ini. Bersin, mengucap alhamdulillah. Kita yang dengar mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalas doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian dalam Al-Iqna disebutkan orang yang bersin hendaknya menutupi wajahnya dan tidak menoleh, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau sedang bersin ditutupi, ya. Kemudian tidak menoleh. Maksudnya apa? Kalau memang samping kanan kiri ada orang ya jangan noleh. Wis ra ditutupi noleh sisan diparake koncone. Kan kesian ya. Kayak Covid sisan. Wah, ini bahaya. Ya. Apa itu namanya? Semburan itu loh, kalau di Covid namanya apa? Lupa saya. Ya. Jadi adabnya kalau bersin itu ditutup. Ya. Jangan noleh-noleh. Ditutup. Ojo diparakne koncone. Wah. Serah ditutup. Wah, banter-banter ke sisan. Diparak kene koncone kan kesian. Ya. Itu adabnya. Ya. Orang yang bersin hendaknya menutupi wajahnya dan tidak menoleh, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Mendoakan orang bersin yang bertahmid hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada orang yang mendoakan yarhamukallah ya cukup. Itu fardu kifayah. Tetapi kalau nggak ada yang mendoakan yarhamukallah semua dosa. Itu kifayah. Ya. Jadi sudah ada perwakilan ya sudah, gugurlah kewajiban kita. Tapi kalau nggak ada yang mendoakan sama sekali maka berdosa semuanya. Itu kifayah. Ya. Sebaliknya orang bersin yang tidak bertahmid justru makruh didoakan. Dia bersin kok nggak mengucap alhamdulillah, ya jangan didoakan yarhamukallah. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka ya makruh hukumnya kita mendoakan yarhamukallah. Makruh itu ya berarti lebih baik ditinggalkan, karena itu sesuatu yang dibenci. Wong dia tidak memuji Allah kok ngapain didoakan kan itu. Namun khusus untuk kalangan anak-anak dan orang yang baru memeluk Islam, sebaiknya diajari bertahmid saat bersin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya anak kan di rumah, kok anaknya bersin, maka diajarkan kepada anaknya nek bar bersin alhamdulillah. Yang sehingga apa? Nanti tumbuh besar jadi kebiasaan. Ojo malah diajari nek wahing sing buah tersisan le. Ditutup wahinge, nduk ditutup wahinge. Ya, setelah itu alhamdulillah. Ini mengajarkan adab kepada anak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu di antara wujudnya adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan adab kepada anak.
Ya. Ayo nek wahing ditutup, ya nek angop ya ditutup, kan itu. Itu adabnya. Kemudian ketika habis bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau anak sudah mengucapkan alhamdulillah, maka orang tuanya di depannya mendoakan yarhamukallah. Laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Itu apa topi? Nah, kalau ada orang yang bersin mengucap alhamdulillah, didoakan didoakan dengan apa doanya? Yarhamukallah atau yarhamukillah. Lah kamu yang didoakan balas mendoakan. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu anaknya dituntun seperti itu. Yahdikumullah. Yuk tirukan abi, tirukan umi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah itu kalau anak terus kita ajarkan seperti itu jadi kebiasaan. Dan itu nanti jadi pahala jariah panjenengan. Ketika anak tumbuh besar dan kemudian tetap mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan, mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka itu jadi pahala jariah bagi orang tua yang ngajari tadi. Ya. Jadi pelajaran, sekarang kan musimnya belajar di rumah kan, karena pandemi COVID. Nah, belajar di rumah itu nggak melulu kemudian anak sama orang tuanya di depan innalhamdulillah nahmaduhu, enggak. Belajar itu di mana saja dan kapan saja. Ketika anak bersin, ajari dia belajar. Ya. Ketika anak menguap, ajari dia belajar di situ. Ketika anak makan, belajar di situ adab makan, ya kan? Jadi belajar itu kapan saja dan di mana saja. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi belajar itu nggak melulu nggak melulu kayak sekolah itu, enggak. Apapun peristiwa yang terjadi, jadikan itu pelajaran untuk anak. Ya, jadikan itu pelajaran untuk anak. Contoh misalkan ada yang menarik, misalkan cabai, ya kan? Cabai itu kan dari hijau ke merah, ya kan? Ada tanaman cabai, nanam cabai di rumah, ada yang masih hijau, ada yang sudah merah. Nanti itu jadi pelajaran buat anak. Apa pelajarannya? Iki kok hijau dadi abang ya? Sing mulas gek sapa le kan ini. Iki sing ngecat sapa le? Wong hijau kok dadi abang. Akhirnya ditanamkan tauhid kan? Ditanamkan tauhid. Kemudian kelapa, kan musimnya piknik nih, tamasya ke pantai misalkan, ada buah kelapa. Kelapa di dalamnya ada apa namanya? Air, ya kan? Air. Kita sampaikan kepada anak, kok jerone nek banyune ya, sing lebokne banyu sapa le? Itu kan untuk menanamkan tauhid kepada anak, mengenalkan Allah kepada anak. Itu nanti di lain waktu, lain kesempatan. Tapi yang jadi saksi pembahasan adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu, mengajarkan adab kepada anak. Bersin tadi. Ya. Kemudian kaum lelaki hendaknya menjawab tahmidnya lelaki lain. Demikian pula dengan tahmidnya wanita yang telah berusia lanjut atau wanita-wanita lain sekiranya aman dari fitnah. Seorang lelaki tidak boleh menjawab bersinnya wanita muda ajnabi. Demikian pula sebaliknya. Jadi misalkan ibu-ibu ini ada yang bersin, nah alhamdulillahnya ini kan ada satirnya, ada pemisahnya. Alhamdulillah, banter gitu ya. Jadi bersin dulu baru alhamdulillah ya, jangan bersin plus alhamdulillah. Alhamdulillah, wah dipol-pol gimana? Bersin dulu ya, dinikmati, baru kemudian alhamdulillah. Kok bapak-bapak dengar, ya nggak apa-apa, balas yarhamukillah. Ya, ibu-ibu malah yahdikumullah wa yuslih balakum, atau sebaliknya. Kenapa? Aman dari fitnah. Soalnya kan ada satirnya ini. Tapi kalau di luar, ya kan? Kalau di luar ya lebih baiknya laki-laki membalas laki-laki, yang wanita juga membalas wanita, mendoakan sesama jenis. Tetapi kalau sama orang tua, orang yang sudah sepuh, nggak apa-apa. Ya.
Misalkan saya baru di luar sana, nanti selesai pengajian di luar sana ibu-ibu ada yang keluar atau mbah-mbah, nenek-nenek keluar bersin, alhamdulillah saya dengar, nggak apa-apa, saya ngucapin yarhamukillah. Kenapa? Orang sepuh, udah sepuh nih, udah tua, nggak masalah ya. Tapi kalau masih muda gitu kan ya, masih muda dan bukan mahram ya, ajnabi, ketika bersin ya kalau memang aman dari fitnah nggak apa-apa, yarhamukallah. Tapi kalau sekiranya berbahaya ya, menimbulkan fitnah ya nggak usah Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang bersin hingga 3 kali dan setiap kali bersin dia bertahmid, maka orang yang mendengar hendaknya menjawab tahmid tersebut. Namun jika bersinnya masih berlanjut, ada kemungkinan disebabkan sakit, orang yang mendengar hendaknya mendoakan kesembuhan bagi saudaranya 3 kali ya. Kan bersin tadi kan macam-macam, ada yang alergi debu, ada yang memang bersinnya karena sakit. Jadi bersin ngantek ping 10 gitu ya, ngantek lemes dhewe. Pernah merasakan saking seringnya bersin ngantek lemes dhewe. Ya. Ya. Kalau bersinnya hingga 3 kali ya nggak apa-apa, kita jawab terus ya, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Tapi kalau lebih dari itu tidak usah dijawab, tetapi didoakan kesembuhan, syafaqallah atau syafaqillah, la ba'sa tahurun, insyaallah. Wes sedang preksa, aku diperiksa ndak dikirani covid mengko. Loh, sekarang orang sakit malah takut periksa loh, iya nggak? Sekarang orang kalau sakit malah takut periksa, takut nanti kalau di rumah sakit langsung di karantina nanti ya. Ya. Itu terkait dengan mendoakan bersin, ya, mendoakan bersinnya jika dia bertahmid. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya langsung saja, yaitu apa? Menjenguk dikala sakit. Ya, ini hak yang kelima. Wa idza marido fa'uduhu. Menjenguk dikala sakit. Tercantum dalam Jami' at-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'asiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifan fil jannati." Diriwayatkan, ini hadisnya hasan dalam Jami' at-Tirmidzi. Tidaklah ada seorang muslim yang berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ya, pagi-pagi ada saudaranya yang sakit, dia jenguk, ada orang sakit dia jenguk. Maka kecuali ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya hingga petang hari. 70.000 malaikat itu banyak apa sedikit? Banyak. Pengen tidak didoakan malaikat 70.000 malaikat sampai petang harinya? Masya Allah. Jadi kalau pagi hari sudah jenguk orang sakit, maka dia akan didoakan 70.000 malaikat hingga petang harinya. Dan tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya pada petang hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Baginya juga akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Oh, Masya Allah. Jenguk pagi didoakan sampai petang, didoakan 70.000 malaikat. Sampai sore didoakan. Jenguknya sore didoakan sampai subuh sama malaikat, 70.000 malaikat. Dan baginya seekor domba di surga. Maka kalau panjenengan sering menjenguk orang sakit, wah, punya peternakan domba besok di surga. Dombanya banyak. Masya Allah. Ini keutamaannya. Syekh Taqiyuddin menyatakan dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang sakit.
kalau bisa dijenguk. Kalau nggak bisa dijenguk, ya cukup didoakan. Mosok positif COVID maksudnya menjenguk kan ya malah bahaya. Ya. Atau juga ketika di dalam rumah sakit kan ada kalanya nggak boleh dijenguk karena pasien butuh total istirahat, bed rest, jangan diganggu, ya, butuh istirahat. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Bukhari. Akan tetapi jumhur mayoritas ulama berpendapat sunnah. Bahkan An-Nawawi telah menukil bahwa para ulama berijma atas kesunnahannya. Jadi menjenguk orang sakit sebagiannya mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Bukan kok nggak apa-apa, rugi. Memang nggak berdosa tapi rugi. Rugi kenapa? Karena dia kehilangan keutamaannya. Jadi itu sunnah yang harus diajarkan, tanamkan pada diri dan keluarga. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan rugi, karena dia kehilangan banyak keutamaan atau banyak pahala. Dalam hal ini disebutkan hendaknya orang yang menjenguk menanyakan keadaan si sakit, menghibur dan tidak duduk berlama-lama di sisinya. Ini adab menjenguk orang sakit. Datang, tanya keadaannya bagaimana, dihibur, kemudian apa? Kemudian jangan berlama-lama di sisinya. Kalau jenguk jangan lama-lama, karena yang sakit juga butuh istirahat. Kalau lama kita di situ malah ngentek panganan ya. Kalau berlama-lama malah kita ngejak ngobrol dan sebagainya ngalor ngidul, nanti malah kesian yang sakit gak bisa istirahat malah tambah sakit. Ya. Ini adabnya, menanyakan keadaan yang sakit, menghiburnya, tidak duduk berlama-lama di sisinya, dan juga mendoakan. Ya. Syafaqallah, syafaqillah, la ba'sa tahurib insyaallah, atau mau berdoakan yang panjang juga boleh. Ya. Allahumma rabbana si'atihi bil ba'sa dan sebagainya itu juga boleh. Intinya doa untuk kesembuhan. Ya. Dan itu sebagai penggugur dosa. Sakitnya kalau mau sabar. Ingat tapi dihibur loh ya. Aja diwedeni. Wah, kowe lara apa ge dosamu apa to yu lara kaya ngene iki ya Allah, ya Allah. Tanggaku lara wingi ngene iki mati sesuke lho. Ojo diwedeni, dihibur ya, dihibur. Ya memang sakit itu kalau dia mau sabar bisa menggugurkan dosa, tapi ojo ngono kuwi ya kan. Ya Allah, masakin mentoyu, ya iki dosa apa to yu, ya Allah, ya Allah. Azab iki malah dikono. Ya, jangan. Dihibur. Disebutkan dalam Sahihain dari Aisyah bahwa Nabi SAW biasa menjenguk kerabatnya. Beliau mengusap bagian tertentu dari tubuh si sakit dengan tangan kanannya sambil mendoakan, Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ini yang doa yang panjang tadi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya manusia, lenyapkanlah penderitaannya, sembuhkanlah dia, karena Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tiada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya, terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah wa idza mata fatsba'hu, bila dia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal jinazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mislu jabalainil adimaini.
Barang siapa menghadiri prosesi pemakaman jenazah hingga disolatkan, maka baginya pahala 1 qiraat. Jenengan layat takziah kemudian menyolatkan, itu pahalanya 1 qiraat. Kemudian barang siapa menghadiri sampai pemakaman, ya, mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman, maka baginya 2 qiraat. Beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang amat besar. Jadi kalau panjenengan takziah, ya, menyolatkan, ya, mengantarkan jenazah, itu masya Allah pahalanya. Ya, 1 qiraatnya itu, ya, seperti 1 gunung yang besar. Itu 1 qiraatnya. Maka di dalam Al-Iqna dikatakan menghadiri prosesi pemakaman jenazah hukumnya sunnah. Dan ini merupakan haknya si mayit dan keluarga. Menurut Al-Ajuri, akan lebih baik jika seorang muslim menunaikan hak saudaranya ini sampai tuntas, sampai pemakaman. Ya. Saat menghadirinya, makruh meninggikan suara atau berteriak meskipun dengan melantunkan ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat dzikir. Disunnahkan berlaku khusyuk, memikirkan keadaan si mayit dan mengambil pelajaran darinya. Kita juga akan besok seperti itu, Bu. Jadi kalau takziah, ngelayat, itu hendaknya ada pelajaran yang diambil. Pelajarannya apa? Zikrul maut, mengingat kematian, karena kalau panjenengan lama atau tidak, kapan tah kapanpun kita juga akan seperti itu. Ya Allah, kayak aku sampeyan yo dipocong ngono kuwi, ya Allah, kayak sampeyan sing nglayatake wong pira, sing nyolatke aku wong pira, sing dongakne aku nggih wong pira, ya Allah. Ya. Itu jadi muhasabah. Jadi bahan perenungan. Ya kan? Akhirnya kemudian nanti ben sing dongake akeh piye ya carane ya. Ben sing nyolatke akeh piye carane ya. Kan itu. Oh, banyak memberikan manfaat, hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan sesamanya baik, ya. Kalau hubungan sesama Allahnya baik, hubungan sesama manusia enggak baik, ya, karo tangga ya kaya wong ora kenal, tanggane susah ya blas ora tau mbantu, tangga lara ora tau tilik, tangga mati ya tangga mati malah matek-matekne. Ada tetangga yang meninggal ya ora takziah, yo wis sampeyan dia meninggal ya tanggane yang ngomong wis adusa dhewe mara ning kuburan dhewe nyemplung-nyemplung walaupun memang nggak benar, nggak boleh seperti itu, cuman kan itu sudah menjadi hukum sunatullahnya seperti itu. Kalau kita berbuat baik maka orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita peduli, orang juga akan peduli sama kita. Tapi nek orang kalau kita nggak gagas, wong liya ora gelem gagas, kan itu. Itu. Ya. Maka itu berapa besok yang takziah berapa, Bu? Yang menyolatkan jenazah kita besok berapa? Yang mau mendoakan kita itu berapa orang? Yang mau mengantarkan jenazah kita sampai kuburan itu berapa orang? Itu jadi bahan perenungan bagi kita. Ya. Disunahkan berlaku khusyuk tadi, memikirkan keadaan si mayit dan mengambil pelajaran dan merenungkan peristiwa yang kelak akan dialami oleh si mayit di dalam kuburnya itu. Masya Allah. Ada nikmat kubur, ada siksa kuburnya. Dimakruhkan pula tersenyum, tertawa dan asyik membicarakan masalah-masalah dunia. Kan lucu, takziah layat malah cekekekan. Ya kalau takziah itu ya pasang wajah sedih, kan, turut berduka, enggak malah kemudian tertawa, gojek-gojek dan sebagainya. Ini kurang sopan. Dan dilihat sama si tuan rumah atau keluarga yang ditinggalkan ya jadi enggak enak kan. Ki piye aku kepaten malah kono cengengesan ngono kuwi kan jadi enggak sopan. Sedih, berduka. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan wanita, apakah boleh mengiringi jenazah sampai pemakaman? Wanita loh ya. Kalau laki-laki mah nggak ada masalah. Tapi kalau wanita bagaimana? Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'anit taba'in janaizi wa lam yu'zam 'alaina. Kami para wanita dilarang mengiringi jenazah. Namun larangannya tidak terlalu keras bagi kami.
Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud hadis di atas adalah tidak ditegaskan jika hal tersebut terlarang keras sebagaimana dalam larangan-larangan lainnya. Seakan-akan Ummu Atiyah berkata, kami dilarang mengiringi jenazah dan bukan larangan haram. Memang dilarang, tetapi larangannya bukan larangan keras, bukan haram tetapi makruh. Ya, wanita mengiringi jenazah sampai pemakaman itu bukan haram tetapi makruh. Al-Qurtubi menjelaskan secara tekstual hadis Ummu Atiyah menunjukkan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan makruh tanzih. Demikian pendapat mayoritas ulama. Imam Malik berpendapat bolehnya. Demikian pula pendapat ulama Madinah. Ulama berbeda pendapat, tapi intinya tidak haram. Makruh tanzih yang mendekati mubah. Ya. Hukumnya silahkan. Kalau mau mengiringi silahkan. Tetapi kalau tidak itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Beda kalau keluarga ya, kalau keluarga mau ini tidak masalah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hadis adalah Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengiringi jenazah dan larangannya adalah makruh tanzih, bukan makruh yang menunjukkan keharaman. Makruh itu ada dua. Ada makruh yang mendekati haram, ada makruh yang mendekati mubah. Lah wanita mengiringi jenazah sampai pemakaman itu adalah makruh yang mendekati mubah. Ya, makruh yang mendekati mubah. Artinya masih boleh lah. Kalaupun ditinggalkan itu lebih baik. Tapi kalau memang mau mengiringi tidak masalah. Ya, silahkan. Al-Qadhi Iyad berkata bahwa mayoritas ulama melarang para wanita mengiringi jenazah, sedangkan ulama Madinah membolehkannya. Begitu pula dengan Imam Malik, namun beliau memakruhkan untuk para gadis. Ini syarah Muslim. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan hak sesama muslim pada hari ini selesai. Dan alhamdulillah semoga bermanfaat ya. Yang tadi sudah nyatet Masya Allah ya, yang tidak membawa buku atau tidak mencatat ya, bisa lihat nanti di YouTube. Insya Allah akan saya upload di YouTube channel Aziz Dakwah Center. Nanti dicari-cari saja judulnya, nanti bisa didengarkan untuk murojaah.